kayaknya lebih menguntungkan ke pengusaha besar ya. Soalnya kayak masyarakat lokal tuh mungkin dapat kerja, dapat infrastruktur, tapi kayak nggak sebanding sama mereka kehilangan tanah sama. Kalau untuk opsi saya sendiri pribadi ya itu pasti hanya itu karena begitu. Karena apa yang terjadi di Indonesia sendiri itu pasti sudah dari sejarahnya apapun yang diproyekkan selalu hanya untuk orang-orang tertentu begitu. Meskipun ada ya tidak menutup mata sedikit untuk masyarakat, tapi concernnya mereka pasti untuk orang-orang yang tanda kutip berkuasa. Nah, ini harus dilihat dari dua sisi ya. Kan pengusaha juga ada yang baik, ada yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri ya, tanpa memikirkan lingkungan atau warga di sekitar. Tapi pada dasarnya harapan terbesarnya bisa memakmurkan warga dan penduduk Papua, itu yang penting. Terus kemudian kalau hanya kepentingan korporat atau hanya mengambil apa yang ada di Papua, nah itu yang seharusnya menjadi perhatian, bukan satu dua orang tapi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja. Menurut saya sih dua-duanya mungkin bisa untung, tapi nggak rata untungnya, lebih untung ke yang orang-orang kaya, ke investor, sama pengusaha besarnya aja. Kalau yang masyarakat lokalnya mungkin hanya dapat kayak sebagian kecilnya aja dari bayaran mungkin karena mereka tenaga kerjanya. Menurutku mungkin bahkan nggak menguntungkan tapi kadang juga bisa merugikan masyarakat lokalnya gitu, mungkin karena alamnya jadi rusak atau misalnya bahan-bahan mereka menjadi banyak dikuras karena memang banyak perusahaan yang datang gitu. Menurut saya itu hanya segelintir orang ya. Jadi para pemilik perusahaan, para pegawai itu yang merasakan. Kenapa demikian? Karena kalau kita tinjau dari data sendiri, masyarakat Papua itu Berarti tergolong kalau dalam aku masyarakat bayangin itu yang kayak yang tambang-tambang miskin. gitu ya. Iya, Mungkin Sedangkan ya perusahaan-perusahaan jujur kalau itu dari aku sangat-sangat lebih kayak kaya. nguntungin Kan pengusaha itu sih. saja Soalnya ketimpangannya. kalau yang aku Itu pernah tahu sendiri lebih kabar-kabarnya ke katanya orang yang penduduk lokal tuh kayak mempunyai kurang dan orang yang dapat bekerja di benefit bidang dari mendapat keuntungan. pengelolaan tambang itu sendiri atau usaha sejenisnya gitu. Jadi menurutku lebih ke arah menguntungkan pihak tertentu sih atau pengusaha lebih tepatnya. Lebih kayak bikin pengusaha besar, pengusaha besar dapat satu persen coba. Yang pertama itu kan jelasnya dia mau untuk sawit itu dia harus nyoba hutan-hutannya. Ya. Ya, jadi sedangkan lahan yang dulunya untuk hutan yang untuk kelestariannya rakyat Papua itu jadinya berubah jadi sawit. Iya. Yang terus sawit ini kan tidak fungsinya kan nggak seperti kayak pohon hitam yang bisa nahan banjir, beda kan ya. Jadi untuk rakyat sendiri kan mereka akan kena dampaknya, masalah hutan, masalah rusaknya sumber daya di situ. Terus kalau untuk apa namanya untuk tenaga kerja, saya rasa biasanya kalau sawit itu enggak masyarakat lokal deh, pasti dia ambil orang dari luar. Rakyat orang sana itu malah rata-rata karena dia Cuma dimanfaatin tanahnya ya, gitu. dia dapat dampak jeleknya. Jadi Iya, cukup setuju sih. Setuju. Kenapa Pak? Karena sudah dari zaman dulu juga yang punya kuasa, yang punya uang, pasti mereka di sana mengkondisikan siapapun, gitu. Nah, ini sawit kan investasi yang besar ya.
dan yang bisa besar-besaran menggelontorkan dana itu ya memang segelintir orang saja. Tapi kalau pertanyaannya ini merusak hutan Papua, nah ini kita harus melihat dulu, karena kita pertama hanya tahu dari berita kan. Kedua, apakah benar itu menghabisi hutan atau memang lahan yang tidak produktif yang digunakan untuk sawit. Nah ini kita harus bijak menyikapi setiap kebutuhan yang ada. Itu yang penting. Tapi sebaiknya memang hutan Papua harus dijaga gitu. Kalaupun mau invest untuk perkebunan sawit, ya harus yang lahan tidak produktif. Itu yang penting. Itu aja sih. Lalu kalau lagi mengapa? Yang menurutku itu juga penyebab kerusakan lingkungan, karena kadang itu kayak pengusaha besar atau orang-orang kaya gitu, mereka memang ngambil untungnya tok, terus nggak memikirkan keberlanjutan. Bisa dibilang mesti setuju sih. Iya, Jadi kayak menurutku juga merusak sih. tambang-tambang ini kan Soalnya, udah cukup memang merusak hutan-hutan beberapa sawit itu juga, banyak alam di Papua sendiri banyak gitu. menggantikan hutan yang ada di daerah lokal itu. Jadi dan itu mengganggu ekosistem yang ada di daerah lokal itu juga, dan yang kena imbasnya ya orang-orang lokal. Iya, setuju. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena saya sendiri berasal dari Papua. Ketika saya kecil, perjalanan keluar kota menuju daerah rural daripada perkotaannya kami, daerahnya kami, itu dipenuhi oleh hutan hujan. Namun, dalam rentan waktu 10 tahun lalu, ketika saya masih masih SD, itu mulai terjadi perubahan. Dan sekarang itu dipenuhi oleh tanaman sawit. Dan daerah sungai, kali yang biasanya kami pakai untuk rekreasi, yang awalnya alamnya benar-benar terjaga, banyak ikannya, sekarang itu sudah jadi tempat tambang batu ilegal. Jadi dibuat kerikil dan lain-lain, sehingga morfologi tanahnya, bentukan geografisnya itu berubah. Bahkan aliran airnya itu tidak seperti aliran air dulu. Jadi terjadi pembelokan aliran air, bahkan ada anak sungai baru yang terjadi karena terjadinya penambangan ilegal tersebut. Tidak cocok pasal. Oke. Jujur kayak jarang kepikiran aja, soalnya kayak malas juga nyari tahu asalnya produk gimana. Jujur ya, sampai sekarang saya tidak sampai semendetail itu. Yang saya perhatikan adalah komposisi produknya saja. Yang sampai kalau untuk ini merusak hutan atau tidak, tapi pada intinya kalau pemahaman saya, semua produk yang dijual baik itu makanan ataupun yang berplastik ya, berlimbah, itu pasti itu merusak sifatnya gitu sih. Nah, ini kan kita terakhir kan sudah terbuka untuk import yang datang dari berbagai negara ya. Dan ini kan perang harga, jadi masyarakat butuh yang bagus tapi terjangkau kan. Tapi kalau ini hubungannya dengan Papua, pernah tahu nggak sih kalau ada Sebenarnya kalau dari dibilang luar hutan Papua yang Papua bisa sih nggak masuk cuma ke Papua aja ya, kita mungkin di hutan-hutan seluruh Indonesia 4 juga tahun terkena taman itu dampaknya tinggi, gitu. jadi Misalkan kayak Papua New Guinea misalnya, pohon bapak-bapak itu kan biasanya dibuat bahan-bahan kayak kertas atau tisu atau memungkinkan apapun untuk gitu. masuknya Jadi lebih bahan ke arah general sih. apa yang dibutuhkan ya, pemakaian yang di HP maupun pakaian maupun kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau diomong ini merusak ekosistem Papua, bisa jadi gitu. Kamu berarti atau tidak? Kalau dari aku sih enggak, yang kurang memikirkan. Soalnya mungkin dari asal usulnya aja kayak membingungkan, nggak tahu ini asalnya dari mana, jadi kurang informasi juga kok.
kayaknya juga ada faktor familiaritas juga, mungkin kayak kalau misalnya sering kelihatan, terus kalau sudah sering lihat orang beli nggak dipikirin kayak asalnya mungkin salah enggak. Ini tidak, karena alasan utamanya ini alasan apa gimana? Langsung alasan aja. Karena saya tidak memiliki cukup resource untuk mempertimbangkan hal tersebut. Kalau ternyata saya memiliki resource, misalnya keuangan yang lebih daripada saat ini, mungkin saya bisa mempertimbangkan. Namun di tengah kondisi ekonomi saat ini, rasanya apa yang mampu dibeli itu sudah cukup untuk menjadi alasan saya membeli barang tersebut. Kalau mikir ke sana sih enggak, karena saya kan belajarnya kebanyakan kan buah sayur gitu ya. Kalau di Papua rasanya dia bukan untuk sumber daya untuk buah-buahan untuk seperti itu. Oh, untuk ibu enggak ya? Dia lebih ke tambang kayu seperti itu. Iya loh. Mungkin kayak alternatif yang ramah lingkungan tuh terbatas, sama mungkin lebih mahal daripada yang nggak ramah lingkungan. Ya, semuanya yang sudah kamu sebutkan itu semuanya mengikuti komponennya. Ada yang sangat sedikit pilihannya, karena variannya juga kalau yang tidak berlimbah itu juga sedikit, karena kosnya lebih murah yang berlimbah dibandingkan yang go green ya, begitu. Produk ramah lingkungan tuh nggak banyak permasalahannya di situ. Dan memang biaya produksi untuk ramah lingkungan itu kan lebih besar biayanya, sehingga harga jual jadi lebih tinggi. Maka jadi PR kita bersama bahwa kita harus mensosialisasikan itu produk ramah lingkungan itu, karena memang nggak kecil dia untuk produk yang dihasilkan dari produk-produk ramah lingkungan. Itu sih menurut saya. Kalau dari aku tiga-tiganya mungkin ngaruh ya. Bisa dibilang ada benernya sih, soalnya kan kalau yang produk ramah lingkungan itu kan cenderung kayak susah buatnya dan juga mahal gitu, jadi nggak semua orang tuh bisa dapat akses barang yang ramah lingkungan gitu. Dan mostly yang harganya murah-murah itu kan biasanya kayak plastik, kresek itu kan yang biasanya terjual banyak di pasaran, kan itu yang menurutku banyak kurang ramah gitu. Jadi bisa dibilang kurangnya akses sama Karena harganya yang terlalu mahal gitu. Yang utama mungkin meskipun informasinya sudah cukup, kayak nggak semua orang bisa menjangkau harga-harganya, dan kayak nggak bisa langsung otomatis berubah juga, kadang nggak bisa memenuhi kebutuhan. Ya, pertama kalau di Indonesia sendiri pilihan produknya itu masih terbatas. Kedua, harganya mahal. Ketiga, informasi yang kurang begitu. Karena produk yang ramah lingkungan itu biasanya dikategorikan oleh masyarakat. Oh, ini enggak seefektif itu. Contohnya sabun ramah lingkungan, tidak berbusa kan? Itu masyarakat berpikir, oh kalau tidak berbusa artinya ini tidak membersihkan, padahal tidak demikian. Lalu contohnya spons cuci piring yang ramah lingkungan dari Gambas, masyarakat mengatakan, oh ini tidak sebersih itu, padahal masyarakat tidak tahu cara mengelolanya. Jadi ada faktor permintaan yang semakin lama meningkat, tapi stok barang yang tidak ikut meningkat. Kemudian ada faktor harga yang mahal. Yang ketiga adalah faktor dari masyarakat itu sendiri, karena tidak mendapatkan informasi yang tepat mengenai barang-barang tersebut. Gitu sih. Oke.
karena harga terus nggak ada apa ya solusi alternatif yang maksudnya mudah dipakai juga seperti plastik. Jadi dari harga dan kegunaannya. Iya, kalau seperti saya misalnya gelas plastik ya, saya pakai gelas plastik. Kalau saya paksa pakai yang kertas, nggak ada gelas kertas yang ukurannya seperti yang saya inginkan. Jadi rata-rata cupnya kecil-kecil gitu, yang tinggi nggak ada. Oh, iya. Oke. Mungkin kita bisa mulai dari kayak langkah-langkah kecil ya. Jadi kayak kalau belanja mungkin dicari tahu lagi, nggak malas buat cari tahu lebih gitu. Masuk. Ya memilih produk Google tentunya. Pertama itu, terus kalau bisa kita buat sendiri yang real food. Nah, karena junk food jauh lebih baik menurut generasi saat ini ya. Karena memang mereka dituntut waktu kerja, akhirnya masak itu beralasan masak nggak bisa dan segala macam, lebih membantu junk food. Tapi alangkah jauh lebih baik lagi untuk real food dan kita memilih barang-barang yang bersifatnya go green juga. Oke, makasih Pak Daniel. Sama-sama Detiara, Tuhan berkati. Di Papua itu kan nggak ada produk yang bisa diproduksi massal sehingga bisa dipakai untuk masyarakat banyak. Belum pernah kita nemu ada produk Papua yang bisa diproduksi massal seperti misalnya ini. Dan semua kan pusatnya kalau nggak di Jawa ya Sumatera atau yang memang memungkinkan untuk itu ya. Tapi kalau di Papua selain hasil bumi, tambang dan sebagainya untuk produk konsumsi sejauh ini belum ada sih di sana. Jadi kalau mau membantu rakyat Papua dengan membeli produknya Papua, itu pertanyaannya dari mana gitu. Kecuali mau menggerakkan di wisatanya gitu, wisata ke Papua, ke mana tuh hutan-hutannya yang masih asri dan sebagainya ya. Cuma kendalanya rasa kita nggak pernah tahu ya, penerimaan masyarakat Papua terhadap orang luar Papua itu seperti apa. Itu yang perlu menjadi PR bersama, selain pemerintah juga masyarakat Indonesia semua. Jadi kita harus support sih, memang harus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, untuk kehidupan yang lebih baik di Papua, untuk kesehatan, untuk hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup rakyat Papua. Itu bisa sekolahan, bisa kesehatan, dan macam-macam. Itu yang paling penting, itu Sebenarnya masyarakat Papua. cara merawatnya itu cukup dimulai dari hal-hal kecil dulu aja sih, kayak misalkan menerapkan prinsip yang kayak 3R gitu, yang recycle, reuse gitu. Terus juga sebenarnya caranya juga agar tidak terlalu banyak membeli barang-barang yang konsumtif atau yang tidak diperlukan gitu. Itu juga cara nggak langsung kan bikin produksinya kan nggak memakan banyak barang terus gitu. Gitu. Oke, terima kasih ya Kak Felix atas jawabannya. Itu mengenai siapa gitu. Juga mungkin lebih informasi yang mengenai lautan-lautan Papua dan masyarakat Papua itu juga mungkin kurang tersebar luas. Oke, baik, thank you so much kalian untuk waktu dan juga jawabannya. Bagaimana cara untuk membantu alam Papua? Menurut saya terlalu jauh ya untuk alam Papua. Saya sendiri berasal dari Papua. Ketika saya berada di sana, iya saya bisa membantu alamnya. Tapi ketika saya berada sekarang di Surabaya, jelas itu hal yang susah. Pertama, mulai dulu dengan apa yang ada di sekitar kita. Alam Surabaya, bagaimana kita bisa menjaga kali-kali buatan, sungai-sungai buatan, supaya setidaknya tidak sekotor itu, terkontaminan. Karena tadi saya mengatakan bahwa produk yang ramah lingkungan itu lebih sulit untuk dijangkau, kita bisa mulai dengan membatasi penggunaan produk yang biasanya kita pakai. Jadi misalnya kita menggosok gigi, yang awalnya menggunakan pasta gigi dengan banyak,
Cukup hanya dengan sebesar biji jagung, itu sudah cukup untuk membersihkan seluruh gigi di mulut kita dengan mengurangi limbah yang keluar ke perairan. Atau ketika menggunakan mobil, berpergian menggunakan mobil, itu tidak berpergian sendiri, melainkan dengan teman-teman. Kalau berpergian sendiri bisa menggunakan sepeda motor saja, menggunakan transportasi umum dan lain-lain. Jadi karena kita belum berada dalam level bisa membeli barang-barang yang lebih sustainable, karena memang stoknya terbatas, harganya mahal, kita bisa mulai dengan membatasi atau menggunakan dengan bijak barang-barang yang sudah tersedia terlebih dahulu. Gitu. Oke, terima kasih Kak, itu semua pertanyaannya. Baik, terima kasih.